Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pratama, NIM 72114182225. Saya di sini dari Rombel Akuntansi E 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika profesional. Apakah etika itu? Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikan secara langsung. Para ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nilai moral ini dengan berbagai cara. Contoh, serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan gereja, kode etik bisnis, berbagai kelompok profesional seperti akuntan publik, dan organisasi lain. Nah, di sini ada 6 nilai etis mengenai perilaku etis menurut Joseph Institute. Yang pertama, dapat dipercaya. Di sini menyangkut kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Yang kedua, penghargaan. Nah, ini menyangkut gagasan seperti kepantasan, kesopan santunan, kehormatan, toleransi, dan penerimaan terhadap seseorang. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Selanjutnya yang keempat, kelayakan. Kelayakan yakni keadilan menyangkut isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, keterbukaan, dan keseksamaan. Selanjutnya yang kelima, perhatian. Nah, di sini yaitu bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan menyangkut tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama, serta melibatkan perbuatan baik. Yang terakhir, kewarganegaraan, termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas dilema etika. Dilema etika ialah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Contoh sederhana, yaitu seseorang menemukan cincin berlian, di mana seseorang harus menentukan apakah akan berusaha mencari pemilik cincin tersebut atau akan menyimpannya. Dalam tahun-tahun terakhir telah dikembangkan kerangka kerja formal untuk membantu orang-orang menyelesaikan dilema etika, yaitu ada 6 langkah berikut yang dimaksud agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama yaitu memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menetapkan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif tersebut. Yang terakhir, memutuskan tindakannya yang tepat.
agar dapat menyelesaikan dilema etika yang dihadapi. Selanjutnya, kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Nah, di sini masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atas istilah profesional. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Nah, arti istilah profesional sendiri yaitu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan-rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti mengorbankan diri sendiri. Selanjutnya, kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip, yang kedua, peraturan perilaku, yang ketiga, interpretasi atas peraturan perilaku, dan yang terakhir, kaidah etika. Ada beberapa definisi yang diambil dari kode etik perilaku profesional yang harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya. Yang pertama, klien, yang kedua, kantor akuntan, yang ketiga, institut, yang keempat, anggota, yang kelima, praktik akuntan publik. Bagian dari kode etik ini mencangkup peraturan khusus yang harus dipahami oleh setiap akuntan publik dalam praktik akuntansi publik. Mereka yang memegang sertifikat akuntan publik tetapi tidak berpraktik sebagai akuntan publik harus mematuhi sebagian besar, tetapi tidak semua ketentuan tersebut, karena bagian yang tentang peraturan perilaku ini merupakan satu-satunya bagian kode etik yang dapat diberlakukan. Maka peraturan perilaku ini dinyatakan dalam ungkapan yang lebih spesifik daripada ungkapan yang tercantum dalam bagian prinsip, karena sifatnya yang dapat diberlakukan. Banyak praktisi menunjuk peraturan ini sebagai kode perilaku profesional. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman. Terima kasih.